Perkenalkan, nama saya Sulbekor dari Fakultas Hukum Universitas Widya Agama. Asal saya dari Kota Ternate. Ya, perkenalkan, nama saya Adi Gunawan dari Fakultas Hukum Universitas Widya Agama. Asal saya dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya Askis Dibuka dari Fakultas Hukum Universitas Widya Agama. Asal saya dari Trenggalek. Adapun kami akan mewawancarai mahasiswa di luar dari kampus Universitas Widya Agama mengenai tentang perspektif ataupun sudut pandang Pancasila menurut mahasiswa di luar daripada Universitas Widya Agama. Ya, wawancara ini kita masuk ke sila pertama. Dilanjut, rekan saya. Bagaimana pandangan Anda dengan Pancasila yang pertama tentang ketuhanan Yang Maha Esa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan contoh pengalaman Pancasila ke satu, menghormati teman yang berbeda agama. 2, menunjukkan sikap toleran kepada semua warga. 3, selalu rukun dengan semua warga yang berbeda agama. 4, menjalankan perintah agama masing-masing. 5, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Cukup sekian, terima kasih. Ya, untuk wawancara ini kita lanjut ke sila kedua, silakan. Baik Mas, bagaimana pendapat Anda mengenai dengan Pancasila yang kedua? Saya akan menjelaskan pendapat saya tentang Pancasila kedua, yang isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu sendiri bukti bahwa Indonesia ini sangat melakukan manusia secara adil dan beradab. Tapi saya lihat sekarang Indonesia ini kurang melakukan keadilan terhadap rakyat-rakyat kecil. Contohnya kayak BPJS di rumah sakit itu, BPJS di rumah sakit itu pelayanannya terhadap pasien yang menggunakan BPJS itu kurang baik, lebih ke yang berduit. Kayak misalnya kamar itu dikasih kamar yang paling jelek kalau BPJS gitu. Ya, sekian, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Ya, kita lanjut untuk sila yang ketiga, disambung oleh rekan saya. Baik Mbak, bagaimana pendapat Anda tentang Pancasila yang ketiga? Oke, saya akan menjelaskan Pancasila yang ketiga. Menurut saya ya, jadi Pancasila yang ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Ini tuh dipresentasikan untuk menjaga persatuan Indonesia yang karena kita itu negara yang majemuk, yang memiliki banyak suku, budaya, bahasa, maupun agama. Nah, tapi kita masih bisa melihat konflik antar suku yang mengunggulkan sukunya mereka sendiri-sendiri tuh yang mengakibatkan perpecahan Indonesia. Nah, untuk merepresentasikan persatuan Indonesia ini kita membutuhkan jiwa toleransi antar sesama di sekitar kita. Nah, itu agar persatuan Indonesia ini terrealisasikan dengan baik di Indonesia ini. Baik, terima kasih Mbak. Ya, kita lanjut untuk wawancara berikutnya. Monggo, lanjut. Baik Mas, bagaimana pendapat Anda dengan Pancasila yang keempat? Ya, untuk sila yang keempat itu secara pribadi saya memberikan penilaiannya itu adalah bahwa bagaimana sikap dalam kehidupan kita sebagai
insan atau manusia yang berkewarganegaraan Indonesia itu dituntut untuk kita dalam berkehidupan sosial yang ada. Di samping daripada berkehidupan sosial yang ada, kita juga dituntut untuk bagaimana dalam hal ikhwal bergaul itu tidak pandang bulu, baik itu dari segi suku, ras, etnis, bahkan sampai setingkat agama sekalipun. Nah, di samping daripada itu juga, ini juga diperuntukkan di kalangan para pemimpin yang ada, di mana ketika mereka sudah mengetahui tentang muatan bobotan daripada sila yang keempat itu, maka yang pastinya kebijaksanaannya mereka itu pasti ada dalam bentuk kebijakan. Kita lanjut untuk sila yang kelima. Bagaimana pendapat Anda dengan Pancasila yang kelima? Ya, bagi saya sila kelima itu kan berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurut saya sila kelima itu sendiri merupakan bentuk dari manifestasi nilai-nilai sosialis dalam artian kebijakan yang dituangkan dalam pemikiran sosialis itu berbunyi mengenai adanya masyarakat antar kelas, sehingga hadirnya sila kelima ini adalah suatu bentuk perwujudan di mana keinginan tujuan bangsa Indonesia ini mewujudkan adanya setiap kerakyatan yang ada di Indonesia ini adalah sama rata, tidak ada perbedaan antara suatu bentuk perwujudan dari nilai sosialisme yang ini tidak adanya perbedaan di antara masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya sila kelima ini adalah suatu bentuk konkret dalam artian bentuk seperti apa tujuan dari Pancasila ini adalah mewujudkan adanya tidak ada kesetaraan kelas antara pejabat maupun dengan rakyat, pengemis maupun dengan presiden maupun lainnya. Jadi seperti itu menurut saya, tidak ada sih tambahan yang lainnya bagi saya, yaitu manifestasi dari bentuk sosialis di dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sila kelima itu seperti itu. Siap, terima kasih. Indonesia menggunakan sistem ideologi apa? Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah musyawarah dari berbagai golongan masyarakat, disebut sebagai ideologi terbuka. Pancasila telah menyesuaikan diri menghadapi bangsa zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Dalam sejarah Pancasila, pada setiap 1 Juni di Indonesia selalu memperingati Hari Lahir Pancasila. Hal itu ditandai dengan pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Jumbi Kusakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sebagaimana yang dikutip dari situs Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, sejarah Pancasila bermula dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kusakai pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Ternyata dalam proses perumusan Pancasila tidaklah mudah, berjalan sangat alot. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia. Ini sila pertama, kebangsaan; sila kedua, internasionalisme atau parik kemanusiaan;
sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Definisi Pancasila. Pancasila adalah landasan dari segala keputusan yang mencerminkan kepribadian bangsa. Bisa pula diartikan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang digunakan sebagai dasar pengaturan pemerintahan negara. Fungsi Pancasila secara fungsi dan peranan Pancasila dijelaskan dalam TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Dalam ketetapan ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, artinya Pancasila penyelenggaraan ketetapan negaraan yang meliputi bidang ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Terima kasih.